party can begin in North London after the 22-year wait. City's hopes ended despite that extraordinary late rally. Setelah sekian purnawa, Arsenal kembali menyandang status sebagai Raja Liga Inggris. Ya, kamu tidak salah dengar. Pasukan meriam London telah berhasil memenangkan trofi Premier League pertamanya selama 22 tahun. Terakhir kali Arsenal memenangkan trofi Premier League saat masih dibesut oleh Arsene Wenger. Sejarah baru kini terukir kembali di bawah tangan dingin Mikel Arteta. Perjalanan The Gunners meraih trofi Premier League sangatlah tidak mudah. Selama 7 tahun lamanya, Arteta kerap bongkar pasang skuad dan menghambur-hamburkan dana yang sangat fantastis. Kini kerja keras Arteta membuahkan hasil yang manis. Pelatih asal Spanyol ini juga berpotensi mengawinkan gelar Premier League dengan trofi Liga Champions yang sudah di depan mata. Mampukah Arteta mengukir tinta emasnya dan memecahkan rekor baru untuk Arsenal? Cetak Gol coba merangkumnya. Kronologi lengkap Arsenal mengukir sejarah juara Premier League sebagai berikut. Sejarah baru kembali terukir menjuarai Premier League. 22 tahun Arsenal difitnah-fitnah diam, dijelek-jelekin juga diam, direndah-rendahkan juga diam, dihujat-hujat juga diam. Tetapi hari ini di London Arsenal akan lawan. Kalau ada teman kamu yang hari ini senyum-senyum sendiri, jangan cap dia gila. Mungkin hari ini fans Arsenal lebih semangat bekerja ataupun bersekolah dari biasanya. Bagaimana tidak, Arsenal kembali menyandang sebagai status sebagai King Liga Inggris. Ya, kamu tidak salah dengar. Setelah sekian purnawa, The Gunners akhirnya memenangkan trofi Premier League. Kepastian ini didapatkan setelah Manchester City meraih hasil imbang 1-1 atas Bournemouth. The Citizens sudah nggak mampu mengejar posisi Arsenal yang saat ini mengoleksi 82 poin. Pep Guardiola langsung memberikan selamat kepada Arsenal yang sudah juara. Pelatih Manchester City ini berujar The Gunners memang layak memenangkan gelar juara tersebut. Arsenal, Mikel, staff, backroom staff, all the players, fans for this Premier League, and they deserve. You paid those congratulations to Arsenal. You know, Mikel. Ucapan selamat dari sang pelatih rival memang sangat berarti untuk Arsenal. Bagaimana tidak, sejarah baru ini kembali terukir setelah penantian panjang yang sangat melelahkan. Jika ada fans yang sedang euforia secara berlebihan, mungkin itu bisa dimaklumi semua fans. Sebab terakhir kali Arsenal memenangkan trofi Premier League adalah pada musim 2003-2004. Buat kamu fans King Arsenal, mungkin kamu sudah tahu nih siapa sosok di balik gelar juara ini. Gak lain dan gak bukan adalah pelatih legendaris mereka yakni Arsene Wenger. Rekor invisible selama satu musim akan terus menjadi sejarah untuk meriam London. Artinya sudah lebih dari 22 tahun, gelar juara Premier League ini gak pernah mampir ke Emirates Stadium. Prestasi The Gunners di musim ini benar-benar luar biasa. Di bawah tangan dingin Mikel Arteta, Arsenal harus jatuh bangun, membongkar pasang skuad sampai menghambur-hamburkan uang. Tetapi selama hampir 7 tahun, Arteta belum memberikan prestasi yang membanggakan. Jika kesabaran manajemen The Gunners setipis tisu, mungkin posisi Arteta sudah sedari dulu dipecat. Bagaimana tidak? Jika dilihat dari pembelian Arteta sudah menghabiskan 1 miliar euro atau 17 triliun rupiah. Angka yang sangat cukup fantastis untuk seorang pelatih muda. Wajar jika Arteta menganggap momen ini begitu terasa spesial. Selama 3 musim berturut-turut, The Gunners hanya mampu finish sebagai runner-up dan selalu ditimpa kesialan. Bahkan Arsenal mendapat julukan sebagai seekor gajah yang sedang duduk di pohon. Artinya sewaktu-waktu pohon tersebut tidak kuat menopang dan pada akhirnya jatuh juga. Selain karena bisa membungkam keraguan,
Arteta juga mengukir rekor untuk dirinya sendiri. Dia menjadi mantan pemain Premier League pertama yang sukses membawa klubnya meraih trofi Liga Inggris sebagai pelatih kepala. Arteta pun mengikuti jejak sukses dari Kenny Dalglish yang pernah membantu Liverpool juara. Pelatih asal Spanyol ini mengukir sejarah yang mungkin sulit dipecahkan manajer manapun. Arteta menjadi pelatih Arsenal termuda yang mampu memenangkan gelar dengan usia 44 tahun 54 hari. Dia mengungguli George Graham yang 124 hari lebih tua. Saat itu Graham membawa The Gunners meraih trofi pada musim 1988-1989 yang lalu. Untuk ukuran level Eropa, Arteta hanya kalah dari Mourinho yang juara di usia 42 tahun 94 hari. Arteta juga menjadi pelatih Arsenal dengan rasio kemenangan tertinggi, bahkan mampu mengungguli Arsene Wenger yang pernah mengukir rekor invisible di musim 2003-2004 lalu. Statistik mencatat rasio kemenangan Arteta sebesar 60,4% dari 351 pertandingan. Sedangkan Wenger hanya mencatatkan 57,2% dan menempati peringkat kedua. Gak mengherankan Arsenal saat ini telah memenangkan 4 gelar Premier League, menempatkan mereka 2 di belakang Liverpool dan hanya 1 di belakang dari Chelsea. Uniknya, Arsenal juga punya rekor apik. Superkomputer Opta mencatat The Gunners cukup dominan saat bertemu dengan tim-tim yang sudah dipastikan terdegradasi. Rekor 100% kemenangan adalah yang terbaik sepanjang sejarah klub. The Gunners juga punya rekor kemenangan kandang yang sangat kuat pada Premier League musim ini. The Gunners hanya kalah sekali pada laga kandang terakhir Liga dalam 28 musim terakhir. Sementara di penutup Liga, Arsenal mampu nggak terkalahkan di 14 laga kandang. Mikel Arteta berpotensi kawinkan dengan Liga Champions. Jejak gemilang Arteta bisa kian kuat terpatri dalam lembar sejarah. Hal ini baru bisa terjadi seandainya pelatih asal Spanyol ini bisa mengantarkan The Gunners juara Liga Champions. Lagi-lagi sejarah gila ini tercipta setelah King Arsenal mampu lolos ke final Liga Champions. The Gunners akan bersua dengan Paris Saint-Germain yang menyandang status sebagai juara bertahan. Ini juga merupakan kejutan yang gak diduga-duga oleh Arteta dan para fans. Saat kampanye Liga Champions dibuka pada awal musim, mungkin tidak banyak yang menjagokan Arsenal masuk ke final. Mereka pikir Arsenal masih sama saja seperti dulu, hanya menjadi tim pelengkap saja. Julukan badut Eropa juga sangat melekat kuat lantaran The Gunners belum mampu meraih Liga Champions. Untuk urusan prestasi di Eropa, Chelsea menjadi satu-satunya klub London yang bisa sukses. Tetapi di bawah asuhan Mikel Arteta, penampilan King Arsenal musim ini benar-benar agak lain. Selama fase Liga, Arsenal berhasil melibas semua tantangan berat di depan mata. 8 laga beruntun berhasil disapu bersih dengan kemenangan baik melawan tim kecil maupun berpengalaman. Kemenangan demi kemenangan yang diraih inilah memantapkan posisi Arsenal di pemuncak klasemen fase Liga. Di babak gugur, mental pasukan meriam London benar-benar diuji. Disinilah biasanya Arsenal mengalami nasib sial hingga terlempar dari kompetisi. Magis Mikel Arteta yang biasanya hilang di 16 besar masih juga belum habis. Permainan pragmatis dengan agregat skor tipis menjadi andalan Mikel Arteta bisa survive. Barulah di babak semifinal, Martin Odegaard dan kawan-kawan mendapat lawan yang berat. The Gunners harus berpapasan dengan Atletico Madrid yang dikenal dengan raja taktik harambol. Para penikmat si kulit bundar mungkin menganggap laga ini sebagai hal yang membosankan. Baik Diego Simeone maupun Mikel Arteta sama-sama memainkan gaya pragmatis dan benar saja. Kedua tim harus berbagi skor 1-1. Gol pun hanya dicetak melalui titik putih saja. Untungnya di leg kedua, Arteta mampu memenangkan pertandingan dengan agregat 2-1. Ini sekaligus membuat Arsenal mampu lolos ke final Liga Champions. Kemenangan ini dirayakan dengan penuh sukacita oleh publik Emirates Stadium. Bukan tanpa alasan, ini merupakan hasil yang dinantikan selama hampir 20 tahun lamanya. Terakhir kali The Gunners mencicipi partai final adalah pada Liga Champions 2006. Tak ayal Arteta menyebut musim ini sebagai musim terbaik bagi Arsenal. Ini salah satu malam dan musim terbaik dalam karir saya.
saya tidak bisa lebih bahagia dan bangga terhadap semua orang di klub ini. Kami selaras dalam ambisi dan keinginan yang kami miliki, kata Arteta. Jika berdasarkan peluang, Arsenal jauh lebih besar untuk memenangkan trofi si kuping besar. Superkomputer Opta memperkirakan The Gunners bisa mengalahkan PSG. Superkomputer tersebut memprediksi Arsenal bisa juara sebesar 55,76%. Padahal secara sistematis harusnya PSG lah yang layak untuk juara karena menyandang sebagai status juara bertahan. Jaket parasut kece dari brand Zago kini turun harga menjadi 160 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Akhirnya mulai menemukan pakem permainan. Tetapi Opta nampak sudah melihat peluang Arsenal. Media asal Inggris ini begitu percaya Arteta bisa mengawinkan Premier League dengan Liga Champions. Bisa dilihat dari komposisi pemain The Gunners yang semakin matang. Bukayo Saka, Declan Rice, Martin Odegaard sampai Victor Gyökeres terus menunjukkan konsistensinya. Ketiga pemain ini menjadi kunci keberhasilan Arsenal memborong kemenangan. Mereka seolah sudah paham dengan pola permainan yang dijalankan Arsenal. Arteta menunjukkan jika ingin meraih kejayaan tidak perlu menerapkan skema yang ribet. Dulunya Arteta merupakan pelatih yang selalu mengedepankan permainan indah. Laga melawan Brighton hanyalah contoh di mana Arsenal lebih memilih gaya main pragmatis. Di pertandingan ini, The Gunners hanya bisa menang 1-0 berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sejak gol tersebut tercipta, Arteta lebih memilih untuk bertahan total. Bisa kita lihat dari penguasaan bola Brighton yang mampu dominan di angka 58%. Bahkan dari segi agresivitas, Arsenal kalah telak dari Brighton. Secara statistik, The Seagulls mampu melepaskan 13 tembakan, di mana 3 tembakan lainnya mengarah ke gawang. Berbanding jauh dengan Arsenal yang hanya bisa melepaskan 4 tembakan saja. Yang paling disorot adalah kerja keras David Raya untuk mengamankan gawang dari gempuran. Tentu saja hal itu sangat aneh untuk karakter Arsenal yang lebih dikenal sebagai tim dengan sistem permainan dari kaki ke kaki. Mendominasi jalannya laga sudah seperti menjadi bagian tak terpisahkan dari pola permainan The Gunners. Apalagi gaya main ini cukup berbeda dengan Arsene Wenger. Ex-pelatih Arsenal ini lebih memilih gaya permainan cepat dan penuh agresi meskipun sudah unggul skor. Ini menunjukkan bahwa Arteta mulai menurunkan egonya demi bisa meraih prestasi gemilang. Fabian Harzler selaku pelatih Brighton bahkan merasa keheranan dengan taktik Arteta. Hanya ada satu tim yang berupaya untuk bermain sepak bola, kata Fabian Harzler. Sebelum laga kontra Brighton, taktik harambol ini juga dijalankan Arteta pada laga kontra Chelsea. Dalam derby London ini, The Gunners lagi-lagi hanya bisa menang tipis 2-1. 2 gol itu bahkan didapat lewat skema bola mati. Metode memanfaatkan tendangan dari bola mati seperti sepak pojok sudah menjadi salah satu ciri khas Arsenal musim ini. Bisa kita lihat dari statistik The Gunners sebagai tim dengan raja corner kick. Sejauh ini, The Gunners sudah mencetak 18 gol dari situasi sepak pojok. Baik itu gol tercipta lewat sundulan atau dari bola kedua setelahnya. Torehan gol sepak pojok sebanyak 18 gol mampu menyamai pencapaian Tottenham Hotspur. Bedanya, The Lily-White sedang dalam tekanan dan masih berpeluang terdegradasi. Permainan pragmatis Arsenal juga memberikan berkah lainnya. The Gunners menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Premier League, yakni hanya 26 gol. Pertahanan kuat menjadi kunci di balik statistik tersebut. Selain itu, Arsenal juga menjadi tim dengan rekor clean sheet terbanyak di musim ini, yakni 19 kali. Selain pertahanan raja, The Gunners juga merajai catatan gol dari situasi bola mati. Arsenal sukses mencetak 24 gol dari skema set piece. Secara total, The Gunners sudah membukukan 35 gol dari skema tersebut. Hanya kalah oleh rekor gol Real Madrid di era Jose Mourinho dan Diego Simeone yang mencatatkan 38 gol di musim 2012-2013 dan 37 gol di musim 2014-2015. Tantangan bagi Arteta selanjutnya adalah memadukan pertahanan solid dengan permainan yang lebih atraktif. Arteta diharapkan mampu memoles talenta kreatif para pemain mereka. Mulai dari Martin Odegaard, Miles Lewis-Kelly, Bukayo Saka, hingga Kai Havertz.
Inggris. Kemenangan ini juga berpotensi menjadi awal dari sebuah dinasti baru bagi Arsenal. Pada rival mereka seperti Manchester City, Liverpool, dan Chelsea sedang dalam masa transisi. Sepatu sneakers dari brand Humble Brag bisa kamu beli dengan harga 87 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kronologi lengkap Arsenal juara Premier League. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah ini menjadi era baru dinasti The Gunners untuk kembali berkuasa di Liga Inggris? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.